Maka kita masuk kembali. Pembagian yang pertama disebutkan man la yusofu bida ila nadiran jiddan. Maknanya di tabaqah yang pertama yang tetap diterima ada beberapa mudallis ataupun beberapa rawi dari imam yang katanya pernah mentadlis. Maka ini di tabaqah yang pertama. Contohnya Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Bahwa dia itu di dalam meriwayatkan selalu dengan tasrih. Dan disebutkan bahwa dia melaksanakan irsal. Maka di sini tidak berpengaruh. Maka contoh dari tabaqah yang pertama Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Di saat dia meriwayatkan selalu melaksanakan tasrih bisima sami'tu akhbarana amba'ana. Namun ada beberapa periwayatan yang dia itu mentadlis. Maka di sini hanya beberapa kali para ulama memandang bahwa ini perkara yang biasa. Tidak ada manusia yang lekang dari kesalahan. Dan perkara yang kedua tadi, tabaqah yang kedua yang masih ditolerir oleh para ulama, man ihtamala al-a'imah tadlisuhu, mereka orang-orang yang dikeluarkan rijal-rijal ini di kitab as-sahih dikarenakan keagungan derajat mereka dan masih sedikit tadlisnya dibanding dari periwayatan mereka yang ribuan hadis kepada muridnya tidak pernah mentadlis. Maka dengan kedudukan derajat dia imam dan kedudukan dia itu banyak periwayatan dengan sharih kepada murid-muridnya ribuan dan mungkin beberapa kali melaksanakan tadlis, maka para ulama memberikan tolerir. Dan ini seperti contoh Sufyan ats-Tsauri ataupun Sufyan ibnu Uyainah. Maka Sufyan ats-Tsauri disebutkan sekali, dua kali dia melaksanakan tadlis. Dan Imam Ibnu Uyainah juga melaksanakan tadlis, tidaklah mentadlis kecuali dari gurunya yang thiqah. Dan ini masyhur dari kekhususan Imam Ibnu Uyainah, tidaklah dia mentadlis, mengatakan an ataupun qala, namun gurunya thiqah semua. Maka dari sini Al-Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama mengatakan tidak apa-apa rawi-rawi Sufyan ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah disifati dengan tadlis, tetapi tidak sanadnya itu terputus jika dia melaksanakan qala ataupun an. Adapun yang ketiga dan juga setelah itu yang keempat, maka yang ketiga man tawaqqafa fihim jama'atun falam yahtajju bihim illa bima sarahu fihi sima. Maka di tabaqah yang ketiga, mereka orang-orang yang para ulama tidak mentolerir di dalam sanadnya kecuali harus melaksanakan tasrih, melaksanakan hadatsana, akhbarana. Ini tabaqah yang ketiga, berbeda dengan tabaqah yang kedua seperti Ibnu Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, dan tabaqah yang pertama Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Maka tabaqah yang ketiga ini banyak melaksanakan tadlis di dalam jalsahnya,
kepada murid-muridnya. Meskipun dia itu dalam keadaan imam. Maka yang masuk kepada kelompok yang ketiga, yang mana hadisnya kita berhenti, maknanya ditolak, kecuali datang dengan tasrih seperti Al-Hasan Al-Basri di tabaqah yang ketiga, dan juga Qatadah Ibnu Di'amah. Adapun tabaqah yang keempat, man ittafaqa ala annahu la yuhtaju bi syai' min haditsihim illa bima sarahu fihi sima. Maknanya sepakat kaum muslimin dan ahlul hadis tentang orang ini harus sekali dia mentasrih. Kenapa? Terutama tadlis yang dia lakukan adalah dari guru-guru orang-orang yang dhaif, orang-orang yang majhul, orang-orang yang hafalannya rusak. Maka di tabaqah yang keempat lebih parah dari tabaqah yang ketiga, di mana guru-gurunya yang ditadlis itu kebanyakan orang-orang yang dhaif ataupun majhul, tidak diketahui, unknown. Maka di sini di tabaqah yang keempat harus melaksanakan tasrih, karena dia itu memang rawi yang banyak sekali tadlisnya dan tidaklah mentadlis kecuali dari guru-gurunya yang dhaif. Karena sebab ini maka hadisnya ditolak, kecuali mengatakan haddatsana, akhbarana, amba'ana, qala lana, au rawalana, dan sebagainya. Maka di sini prakteknya ketiga dan keempat, dari tabaqah ketiga dan tabaqah keempat, maka ditinggal. Dan dari contoh tabaqah keempat yang biasa kita pakai adalah diantaranya Baqiyah Ibnul Walid, karena dia melaksanakan tadlis taswiyah, dan Al-Walid Ibnu Muslim melaksanakan tadlis taswiyah, dan nanti akan kami berikan contoh tadlis taswiyah. Dan juga yang masyhur di kalangan para ulama dari kebesaran ilmunya namun terfitnah dengan tadlis, dan dia di tabaqah yang keempat, Ibnu Juraid. Masmu Ibnu Juraid ya Hudzaifah? Tarif Hudzaifah ma ya'rif Ibnu Juraid? Man ya'rif Ibnu Juraid? Abdul Malik Ibni Abdul Aziz Ibnu Juraid. Maka dia contoh di tabaqah yang keempat, parah sekali tadlisnya. Bahkan rawi-rawi yang dhaif pun ditadlis agar dikira dia itu mendengar dari guru-guru yang dhaif dan majhul. Ini dari permasalahan rawi yang dia itu di tabaqah yang keempat. Adapun di tabaqah yang kelima, maka rawi ini adalah rawi yang dhaif, dan selain dhaif dia juga mudallis. Maka rawi-rawi yang seperti ini dia sendiri adalah rawi yang dhaif, dan setelah itu dia mentadlis. Maka di sini dia ditinggal. Meskipun dengan tasrih na'am, dia mengatakan kepada gurunya haddatsana, akhbarana. Namun karena di sisi lain dia adalah rawi yang dalam keadaan dhaif, ya sudah. Maka rawi-rawi yang dhaif dan mudallis ini
dimasukkan oleh Ibnu Hajar di Tabaqah yang kelima. Dan contohnya seperti Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah mudallis dan dia dhaif. Maka jika dia mentadlis dari gurunya, ini penyakit. Dan yang kedua, jika dia juga meriwayatkan dari gurunya tanpa tadlis, ini pun penyakit karena dia rawi yang dhaif. Maka inilah tabaqah yang kelima yang paling rendah. Dia sudah dhaif dan dia juga mudallis. Dan contoh yang lain Hajjaj ibnu Arta'ah. Maka Hajjaj ibnu Arta'ah mudallis dan juga dia dhaif. Ditinggal dari tadlisnya dan ditinggal dari hafalannya yang rusak. Dan juga contoh yang lain seperti Abi Jinab Al-Kalbi, Abu Sa'ad Al-Baqqal, maka di sini ditinggal hadisnya. Sekarang kami akan memberikan contoh dari sanad praktek dari perkara yang selama ini kita sebutkan, tadlis, taswiyah, tadlis, suyuh. Maka bagaimana gambarannya? Maka kami akan memberikan beberapa contoh sanad yang sanad ini dhaif dan kita berhenti dari sanad tersebut karena terputus, karena ada rawi yang mudallis. Namun di sini ingin kami contohkan bahwa rawi ini mudallis. Namun apakah kita tidak menerima khobarnya selamanya? Jawabnya bisa kita menerima dengan catatan ada jalan yang lain sebagai mutaba'ah dari selain rawi yang mudallis ini. Maka berarti di sini maknanya periwayatan rawi mudallis apakah dibuang ke tong sampah begitu saja seperti orang-orang pendusta, kadzabin, wadda'in, maknanya para pemalsu hadis ataupun rawi-rawi yang hafalannya rusak sama sekali, yang ghaflah, yang mughaffal, yang mana biasa disifatkan dengan matruk, hadisnya dibuang ke tong sampah, dhaifun jiddan. Apakah seperti ini khobar-khobar mudallisin? Jawabnya tidak. Khobar-khobar mudallisin tawakuf dikarenakan ada rawi tadi yang dalam keadaan di sini kita tawakuf dari khobar rawi mudallis. Dia bisa jadi imam seperti Qatadah, dia bisa jadi imam seperti Al-A'mash, dia bisa jadi imam seperti Ibnu Jurayd. Maka kita tawakuf khobarnya dari sanad ini karena dia tidak mentasrih. Takut dia mengatakan kepada gurunya dengan an-anah padahal dia tidak mendengar. Karena seperti disebutkan oleh Hamad ibnu Zaid, orang-orang mudallisun itu buruk karena yatashabba bima. Maka di sini kita berikan contoh dari periwayatan mudallis yang mana dia itu rawi yang melaksanakan tadlis kepada gurunya dengan riwayat an-anah ataupun ada mutasrih. Kemudian kita tawakuf dari sanad itu. Namun ada jalan yang lain, ya bisa diterima. Terangkat jalan yang dhaif itu. Ini yang ingin kami berikan misal agar apa? Agar jangan kalian memahami riwayat rawi-rawi yang mudallisin dibuang seperti para pencuri hadis, para pemalsu hadis, dan para matrukil hadis. Tidak. Maka kami berikan contoh dari periwayatan rawi yang tadi masuk kepada tabaqah berapa coba? Riwayat
yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ukaili di kitab Ad-Du'afa dan Al-Asbahani di Akhbar Asbahan dan Al-Baihaqi di Syu'abil Iman. Semuanya dari jalan kulluhum min tariq an Abdurrazzaq, imam muhaddis dari Sana, Yamani, an Ibni Jurayd, dari Ibnu Jurayd. Berkata Ibnu Jurayd, an Saleh maula Tau'amah, an Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man fattara sha'iman fa'at'amahu wa saqa kana lahu mithlu ajrih. Maknanya berkata Nabi marfu, barang siapa yang memberikan iftar kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Maka sanad ini barakallahu fikum semua rijalnya thiqat. Abdul Razak imam, Ibnu Jurayd, Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz imam, kecuali Saleh maula atau Amah, rawi yang di sini adalah yang saduk,